Selama 70 tahun, konflik ini terus membara. Sebuah negara yang relatif kecil, tapi berani menantang negara adidaya terbesar di dunia. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas sejarah rumit antara Amerika Serikat dan Korea Utara. Sebuah kisah yang, suka atau tidak, ikut membentuk dunia kita sekarang. Coba bayangkan ini, tahun 2017. Seluruh dunia menahan napas waktu mendengar kalimat ini, api dan amarah. Ini bukan sekedar gertakan loh. Ini adalah momen di mana perang nuklir terasa sangat-sangat mungkin terjadi. Pertanyaannya, kok bisa sampai segininya? Ini dia pertanyaan utamanya kan? Dan untuk menjawabnya, kita harus mundur jauh ke belakang. Ke sebuah keputusan sederhana yang dibuat di atas peta yang ternyata mengubah nasib jutaan orang selamanya. Yuk, kita mulai dari awal. Mungkin sekarang kita susah ya membayangkannya, tapi selama berabad-abad, Korea itu ya cuma satu bangsa, satu budaya, satu bahasa. Tapi semua itu berubah total setelah Perang Dunia II selesai. Penjajahan Jepang memang berakhir, tapi masalah baru yang jauh lebih besar justru datang. Seharusnya ini kan jadi momen bahagia buat rakyat Korea, momen kemerdekaan yang sudah lama ditunggu. Tapi harapan itu pupus. Alih-alih merdeka, nasib mereka malah jadi bidak catur dalam permainan kekuasaan dua raksasa pemenang perang, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dan tahu nggak gimana perpecahan ini terjadi? Bukan lewat perundingan alot atau kesepakatan yang rumit, cuma sebuah garis sederhana yang ditarik asal di atas peta oleh dua perwira Amerika. Garis paralel ke-38. Katanya sih pembagian ini sementara, tapi nyatanya malah jadi permanen dan membelah satu bangsa jadi dua dunia yang berbeda. Nggak lama, di tahun 1948, garis imajiner di peta itu menjelma jadi tembok. Di utara, Uni Soviet menunjuk Kim Il-sung sebagai pemimpin. Dan dia punya satu ambisi besar yang membara, menyatukan kembali Korea di bawah bendera komunisme, dengan cara apapun. Ambisi itu meledak menjadi perang yang luar biasa dahsyat, menewaskan jutaan orang. Tapi, nah ini bagian paling penting yang sering orang lupa, perang ini secara teknis tidak pernah benar-benar berakhir. Yang ditandatangani itu cuma gencatan senjata, bukan perjanjian damai. Jadi sampai detik ini juga mereka tuh masih dalam status berperang, sebuah luka yang nggak pernah kering. Bagi Korea Utara, perang ini meninggalkan trauma yang super mendalam. Bayangin, kota-kota mereka hancur lebur di bom Amerika. Setelah itu, puluhan ribu tentara Amerika ditempatkan secara permanen di perbatasan mereka. Ini bukan cuma ancaman biasa, ini jadi semacam paranoia kolektif yang mendarah daging. Nah, paranoia inilah yang menciptakan apa yang para ahli sebut dilema keamanan. Gini deh gampangnya, bayangin dua orang di ruangan gelap, sama-sama takut diserang. Satu orang angkat tangan buat melindungi muka. Yang satunya malah ngira dia mau nonjok. Akhirnya dua-duanya siap berkelahi. Dan lingkaran setan saling curiga inilah yang terus berputar selama 70 tahun. Waktu Kim Jong-il, anaknya Kim Il-sung, naik tahta, dilema ini makin runyam. Dari sudut pandang mereka, Amerika itu kekuatan raksasa yang bisa menghancurkan mereka kapan saja. Mereka butuh kartu as, sebuah asuransi paling pamungkas biar sejarah buruk nggak terulang. Jawabannya cuma satu, bom nuklir. Dan akhirnya, di tahun 2006 apa yang ditakutkan dunia terjadi. Jauh di bawah tanah semenanjung Korea, boom, mereka berhasil. Uji coba nuklir pertama mereka mengirimkan gelombang kejut ke seluruh penjuru planet. Langsung, dunia internasional yang dipimpin Amerika Serikat bereaksi keras. Caranya, tekanan ekonomi habis-habisan. Berbagai macam sanksi dijatuhkan dengan harapan program nuklir mereka bakal kehabisan napas dan berhenti. Tapi hasilnya justru kebalikannya. Bagi Pyongyang, sanksi ini bukan hukuman, tapi malah jadi konfirmasi. Kayak bilang, tuh kan, bener kan, mereka emang mau menghancurkan kita. Jadi, bukannya takut, mereka malah makin megas. Mereka makin yakin kalau nuklir itu bukan pilihan, tapi satu-satunya cara buat bertahan hidup. Oke, kita lompat ke 2011, generasi ketiga naik, Kim Jong-un. Sempat ada harapan loh, orang-orang mikir, wah dia kan sekolah di Swiss, pasti pikirannya lebih modern dan terbuka. Tapi harapan itu pupus dengan cepat. Kim Jong-un nggak cuma melanjutkan program ayahnya, dia tancap gaspol sampai ke level yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Di bawah dia, program nuklirnya ngebut gila-gilaan. Bayangin aja dalam beberapa tahun, jumlah tes nuklirnya lebih banyak dari gabungan tes di zaman ayah dan kakeknya. Tiap ledakan makin kuat, tiap rudal terbangnya makin jauh. Sampai akhirnya muncul monster baru, Hwasong-17. Sebuah rudal yang benar-benar mengubah permainan. Perkiraan jangkauannya, siap-siap kaget ya, lebih dari 15.000 kilometer. 15.000 kilometer itu artinya apa sih?
Artinya, untuk pertama kalinya dalam sejarah, secara teori, seluruh daratan Amerika Serikat sekarang ada dalam jangkauan tembak mereka. Ini benar-benar game changer. Ancaman yang tadinya cuma regional, sekarang jadi ancaman global. Nah, eskalasi gila-gilaan inilah yang membawa kita balik lagi ke awal cerita kita, ke ancaman api dan amarah di tahun 2017. Dunia benar-benar diambang perang, tapi anehnya justru pas lagi panas-panasnya, ada plot twist yang nggak disangka-sangka. Sempat ada harapan loh, ada pertemuan bersejarah antara pemimpin kedua negara di Singapura, terus lanjut di Hanoi, tapi ya itu, diplomasi ternyata nggak cukup buat meruntuhkan tembok ketidakpercayaan yang udah dibangun kokoh selama 70 tahun. Terlalu banyak kecurigaan. Jadi, disinilah kita sekarang. Mentok. Di satu sisi, Korea Utara bilang, nuklir ini asuransi jiwa kami nggak akan lepasin selama kami diancam. Di sisi lain, Amerika Serikat bilang, nuklir kalian itu ancaman buat dunia, sanksi nggak akan dicabut sampai itu semua hilang. Dua posisi yang tampaknya mustahil ketemu. Jadi kita kembali ke pertanyaan awal kita. Setelah 70 tahun lebih terjebak dalam lingkaran provokasi dan tekanan yang sama, sebetulnya ada jalan keluar nggak sih? Sejarahnya kan selalu begitu, satu langkah maju, dua langkah mundur. Pertanyaan terbesarnya sekarang mungkin bukan lagi bagaimana kita sampai di sini, tapi dari sini kita mau kemana?